Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Alfi Puspita MPD. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas ini, di mana tugas kali ini akan membahas mengenai presentasi ilmiah. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Abdullah Almajoni dengan NIM 12020511453. Muhammad Azrul Nizam dengan NIM 12020513755. Mailini Purnama Sapitri dengan NIM 12020525657. Fatima Zahra dengan NIM 12020525751. So, langsung saja ini dia video presentasi kami. Presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Menurut KBBI, arti kata ilmiah yaitu bersifat ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi, presentasi ilmiah adalah kegiatan mempresentasikan atau menyajikan karya tulis ilmiah yang disampaikan kepada para audiens. Unsur-unsur presentasi: 1. Presenter atau pembicara, yaitu orang yang menyampaikan secara langsung di depan audiens. 2. Materi, yaitu bahan yang akan disampaikan. 3. Sarana dan peralatan, yaitu media dan alat yang digunakan untuk menyampaikan presentasi seperti slide, proyektor, dan lain sebagainya. 4. Audiens atau peserta, yaitu orang yang menerima informasi. 5. Moderator, yaitu orang yang mengatur jalannya presentasi. Bentuk persiapan narasi ada 3. Yang pertama, verbatim, berbicara berdasarkan teks catatan maupun slide di layar. Yang kedua, memorized, mengingat atau menghafal, membicara mempersiapkan apa saja yang ingin disampaikan di depan publik, kemudian membacanya beberapa kali sehingga hafal atau hampir hafal. Yang ketiga, extemporary, yaitu pembicara spontan tanpa persiapan. Selanjutnya adalah mengenai pembahasan model-model presentasi. Presentasi terbagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu presentasi yang persuasif. Nah, presentasi yang persuasif adalah presentasi yang bertujuan untuk mengubah dan mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga orang tersebut bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh presenter. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah presentasi penyampaian informasi. Presentasi penyampaian informasi adalah presentasi yang bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi itu baik berupa edukasi, tentang keuangan, atau hanya sekedar informasi untuk pemberitahuan. Selanjutnya model presentasi yang ketiga yaitu adalah presentasi pelatihan atau training. Presentasi pelatihan atau training adalah presentasi yang bertujuan untuk melatih kemampuan public speaking seseorang sehingga orang tersebut berani percaya diri tampil di depan publik. Persiapan presentasi. 1. Persiapkan materi. Dalam mempersiapkan materi, dibutuhkan kejelian dan ketepatan. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan materi. Antara lain, materi harus sesuai dengan topik, update, dan terpercaya. Anda bisa mendapatkan materi dari pengalaman pribadi, buku, jurnal, hasil penelitian, majalah, internet, dan koran. 2. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung seperti tayangan slide atau PPT, rekaman, dan lain sebagainya. 3. Periksa sebelumnya itu kesiapan sarana, ruangan, bahan yang akan dibagikan kepada audiens. 4. Coba semua peralatan yang akan dipakai. Apakah mikrofon bisa menyala atau tidak?
menyala atau tidak. Periksa alat-alat sebelum presentasi, apakah bisa digunakan atau tidak. 5. Persiapkan mental kita. Hal penting yang perlu diingat: 1. Posisi presenter. Kita berada di posisi yang mana? Apa di tengah, di samping kiri, samping kanan? Itu penting, harus diingat. 2. Posisi tayangan. Misalnya ada slide, posisi tayangan harus tahu di mana. Jangan sampai menutupi audiens. 3. Jangan menimbulkan bunyi-bunyian yang tidak perlu. Misalnya kita menimbulkan bunyi pada saat presentasi, harus diingat itu tidak perlu dibunyi-bunyikan. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin presentasi di depan publik. Nah, berikut adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita ingin presentasi di depan publik. Yang pertama yaitu adalah menetapkan tujuan presentasi. Sebelum kita presentasi, tentu saja kita harus menetapkan apa sih tujuan kita melakukan presentasi ini. Nah, secara umum, presentasi itu dilakukan karena dua hal. Yang pertama yaitu adalah membujuk dan memberitahu para audiens atau para hadirin. Nah, apabila kita bertujuan untuk memberitahu audiens, maka kita harus memiliki materi yang detail dan lengkap agar para audiens itu paham dan mengerti apa yang kita terangkan. Nah, selanjutnya apabila presentasi kita bertujuan untuk membujuk, maka yang kita lakukan adalah melakukan presentasi dari sisi emosi yang dapat mempengaruhi para audiens agar setuju dengan ide kita. Nah, yang kedua yaitu adalah menganalisis audiens atau para hadirin. Nah, yang perlu dianalisis yaitu yang pertama adalah jumlah dan komposisi dari audiens. Kemudian, bagaimana sih reaksi dan respon dari para audiens? Kemudian, bagaimana tingkat pemahaman atau latar belakang dari para audiens dan apa hubungan dari pemateri dan para audiens. Nah, ini penting dianalisis untuk kita dapat bagaimana sih kita nanti bersikap pada saat presentasi. Yang ketiga yaitu adalah membuat rencana presentasi. Nah, bisa dilakukan dengan membuat poin-poin penting yang dituangkan ke dalam PowerPoint dan dengan poin-poin itu kita melakukan presentasi. Yang keempat yaitu adalah membuat rencana alternatif. Karena kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi di depan, maka kita harus membuat rencana alternatif apabila presentasi kita harus gagal. Misalnya ketika listrik mati. Nah, karena kita menggunakan PowerPoint dan itu membutuhkan listrik, maka presentasi tidak dapat dilakukan apabila listrik mati. Maka dari itu, kita bisa membuat catatan-catatan penting di kertas. Apabila listrik mati, kita tetap bisa melanjutkan presentasi. Nah, yang kelima yaitu adalah menyiapkan media. Media di sini adalah media-media pendukung kita presentasi, misalnya seperti laptop, PowerPoint, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir yaitu adalah mengkomunikasikan ide. Komunikasi ide dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat dilakukan dengan gerakan tangan atau yang lainnya. Yang kedua yaitu adalah persiapkan cara bicara. Cara bicara ini dilakukan sesuai dengan audiens yang hadir, apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Itulah hal-hal yang harus kita persiapkan ketika kita ingin presentasi di depan publik. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Yang pertama, datang tepat waktu, berpakaian sesuai aturan. Yang kedua, perlu pemanasan. Yang ketiga, perhatikan reaksi hadirin dan pandanglah hadirin. Yang keempat, berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tegas, tepat, diucapkan dengan jelas. Jenis-jenis suara ada 4. 1. Volume suara dapat didengar. Yang kedua, jangan berbicara untuk diri sendiri. Yang ketiga, variasi intonasi untuk penekanan. Dan yang terakhir, yang keempat, bernapas secara teratur. Hal yang tidak boleh dilakukan saat presentasi. Yang pertama, membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu seperti menggaruk-garuk kepala, mengusap hidung, dan sebagainya. Yang kedua, mengulang kata-kata yang sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan tidak percaya diri. Yang ketiga, membaca apa adanya bahan yang ditayangkan.
Jadi dalam presentasi itu dibutuhkan adanya komunikasi dengan para audiens. Yang keempat, berbicara seperti kasus yang diputar ulang. Jadi maksudnya itu seperti saat kita tidak berkonsentrasi maka tanpa kita sadari kita mengeluarkan suara yang tidak perlu. Yang kelima, tidak memandang audiens penuh saja atau menerawang. Hal yang harus dilakukan pada saat tanya jawab. Yang pertama, catat pertanyaan dengan baik. Yang kedua, klarifikasi pertanyaan jika perlu, yaitu jika pertanyaan kurang jelas maka boleh diklarifikasi. Yang ketiga, jawab secara tepat sasaran atau to the point, tentu untuk menghindari jawaban yang terbelit-belit. Yang keempat, jawaban ditujukan kepada seluruh audiens, bukan hanya kepada penanya. Nah, selanjutnya bagaimana sih percaya diri saat presentasi? Berikut adalah beberapa tips agar kita percaya diri pada saat presentasi. Nah, yang pertama yaitu adalah kuasai semaksimal mungkin materi yang telah dibuat. Dengan menguasai materi yang telah dibuat, kita tidak akan grogi ketika melakukan presentasi. Dan ketika ada tanya jawab, kita dapat menjawabnya karena kita telah menguasai materi yang telah kita presentasikan. Yang kedua yaitu adalah membuat poin-poin yang sederhana. Nah, untuk mempermudah dalam menguasai materi yang telah dibuat, maka bisa dilakukan dengan membuat poin-poin yang sederhana. Yang ketiga yaitu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini dapat dilakukan dengan para audiens yang ada di dalam presentasi kita. Nah, misalnya bisa dengan menanyakan bagaimana sih kabar para audiens, dan audiens tidak akan merasa bosan dengan presentasi kita. Dan semangat para audiens itu dapat membuat kita percaya diri. Yang keempat yaitu adalah ubah mindset. Nah, selama ini banyak orang-orang yang masih beranggapan bahwa presentasi itu adalah hal yang menakutkan, hal yang menyeramkan. Padahal, presentasi itu adalah hal yang keren, karena dengan presentasi kita dapat melakukan dan melatih public speaking yang baik. Yang kelima yaitu adalah berlatih secara terus-menerus. Nah, segala sesuatu itu harus selalu diasah, harus selalu dilatih agar baik. Nah, dengan berlatih terus-menerus kita dapat meningkatkan percaya diri pada saat presentasi. Yang keenam yaitu adalah usahakan untuk selalu tersenyum, karena dengan senyum itu dapat meningkatkan percaya diri kita pada saat presentasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah berdoa. Selain dengan usaha, kita juga harus berdoa agar presentasi kita berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan percaya diri. Karena sia-sia usaha tanpa doa dan cuma-cuma doa tanpa usaha. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai presentasi ilmiah dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada orang tua dan Ibu Alfi Puspita MPD selaku dosen pembimbing dan yang telah terlibat dalam proses pembuatan video ini. Kami dari kelompok 6 ingin meminta maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan di dalam video ini. Dan kami berharap semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada yang menontonnya. Akhir kata, wassalamualaikum.